Ya, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Farid Hey, Trampersesepatia atau biasa disebut dengan Farid. Pada malam ini saya akan menjelaskan tentang biji. Ya, biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan yang sangat penting. Karena ini merupakan calon tumbuhan baru. Nah, biji itu terdiri atas kulit biji, pusar biji atau biasa disebut dengan tangkai biji, dan inti biji. Nah, saya akan menjelaskan tentang kulit biji. Kulit biji ini biasanya terdapat pada luar biji. Nah, kulit biji ini dibagi menjadi dua, yaitu kulit luar atau biasa disebut testa dan kulit dalam biasa disebut dengan stakmen. Selanjutnya kita bahas tentang pusar biji. Nah, pusar biji ini biasanya terletak di sini ya. Nah, pusar biji ini dia akan terpisah jika biji tersebut sudah matang. Maka akan membentuk pusar biji di sini. Selanjutnya, isi biji. Isi biji itu terdapat pada dalam biji di sini. Itu merupakan isi biji ya. Ingat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan biji dikotil dan biji monokotil. Nah, biji dikotil ini merupakan biji yang berkeping 2. Sedangkan biji monokotil merupakan biji yang berkeping 1. Nah, contoh-contohnya apa biji dikotil? Yaitu pertama ada biji jagung, biji kedelai, dan masih banyak lagi. Sedangkan biji monokotil itu biji rumput-rumputan atau seperti contohnya biji panji, biji beras, dan lain-lain. Nah, perlu teman-teman ketahui secara struktur biji dikotil dan monokotil ini hampir sama, tapi ada sedikit perbedaannya. Nah, saya akan jelaskan berikut ini. Ya, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang struktur pada dikotil. Nah, dikotil ini pada bagian ini disebut dengan cadangan makanan atau biasa disebut dengan cotyledon. Nah, pada bagian nanti ininya akan menjadi akar, dia punya embrio. Selanjutnya pada bagian tengahnya disebut dengan hipokotil. Dan pada bagian atasnya ini disebut dengan epikoton. Dan pada daunnya ini disebut daun nih. Maaf gambar jelek. Disebut dengan plumula. Nah, pada biasanya di samping-samping biji ini biasanya dilapisi dengan selaput. Nah, selaput. Oke. Selanjutnya kita akan berlari ke monokotil. Nah, pada monokotil biasanya ini disebut pada bagian besarnya ini disebut dengan endosperma. Itu merupakan makanan cadangan pada biji ini. Dan selanjutnya ini merupakan radikula atau akarnya. Radikula ya. Dan ini merupakan koleorisa yang berguna untuk mengambil makanan cadangan pada embrio agar masuk endosperma agar masuk pada embrio, mengambil cadangan makanannya. Nah, pada bagian tengahnya ini disebut dengan plurula. Nah, selanjutnya pada bagian akarnya ini yang bersama dengan sebelah ini, yaitu plumular. Nah, selanjutnya apa yang membedakan antara dua jenis ini yaitu dikotil dan monokotil. Nah, ini perbedaannya terletak pada bagian pelindungnya. Nah, ini ada dilapisi dua pelindung ya, dilapisi. Yang bagian pertama ini pelindungnya itu disebut dengan
Coleorcisa. Maaf teman-teman jelek. Nah, pada bagian atas ininya disebut dengan coleotol. Coleotol. Nah, ini yang kenapa membedakan antara dikotil dan monokotil, yaitu pada tumbuhan monokotil ini terdapat 2 pelindung, sedangkan ini pada dikotil tidak. Nah, itu yang kenapa membedakan antara 2 jenis biji ini. Oke. Ya. Jadi teman-teman, apa teman-teman sudah paham apa perbedaan dari biji dikotil dan monokotil? Maaf kalau ada salah-salah pengucapan atau salah-salah pengertian, tolong dimaafkan. Ya, terima kasih dari saya. Sampai jumpa lagi.